Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian ya. Kita akan melanjutkan materi kita ya yang kemarin sempat tertinggal ya. Jadi nanti kalian saksikan terlebih dahulu video yang akan Bapak sampaikan. Oke, oke. Nah, di sini ya, lihat ya. Ya, di sini kamu perhatikan ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang konfigurasi elektron modern. Ya, kemarin itu kalian sudah belajar tentang apa namanya mempresentasikan teori atom. Ya, nah teori atom itu kan dimulai dari Dalton sampai ke teori mekanika kuantum. Ya, nah nanti dari teori mekanika kuantum itu lahirlah yang disebut dengan teori apa? Bukan teori, tapi konfigurasi elektron modern. Ya, di sini bisa kamu perhatikan ya, untuk konfigurasi elektron modern ya itu merupakan yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang teori mekanika kuantumnya terlebih dahulu. Nah, teori mekanika kuantum itu ya pencetusnya itu adalah si Schrödinger dan Heisenberg ini, dua orang. Ya. Kemarin untuk yang efek dualisme gelombang ya itu masuk juga, tetapi ini lebih cenderung ke Schrödinger dan Heisenberg. Bahwa kalau apa kata si Schrödinger dan Heisenberg ini, bahwa kalau kata si Schrödinger itu bahwa atom itu adalah berupa gelombang ya. Sedangkan kalau Heisenberg itu adalah dia berpendapat bahwa asas ketidakpastian dari posisi elektron gitu ya. Nah, sebelum dari teori mekanika kuantum, kalian juga kemarin sudah belajar tentang menentukan nilai proton, elektron dan juga neutron dari suatu unsur serta konfigurasi elektron Niels Bohr. Ya, ini adalah bentuk dari Niels Bohr, bentuk model atomnya ya di inti atom positif ya. Kemudian di sini ada elektron, ya di sini elektronnya juga yang sini ya. Nah, ini ada elektron. Ya, elektron yang terletak di lintasan. Ya, ini. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, kemudian kita beranjak ke ini. Teori mekanika kuantum tadi dikatakan bahwa atom itu adalah berupa gelombang. Nah, di SMP kamu pernah belajar tentang gelombang di fisika, ya. Ini bentuk gelombang seperti ini, ya. Nah, di sini biasanya kalau di fisika itu disebut dengan frekuensi, ya. Tapi kalau di kimia ini disebut dengan orbital, ya. Sedangkan titik yang ini, ya, yang titik potong di sini, ya. Nah, ini disebut dengan simpul. Apa sih orbital dan simpul itu? Ya, jadi kalau orbital, ya orbital itu adalah peluang terbesar. Nah, ini peluang terbesar ditemukannya elektron. Ya, kemudian simpul itu adalah peluang terkecil. Ya, peluang terkecil ditemukannya elektron. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan beranjak eh, ke bawah terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini ada macam-macam orbital. Nah, macam-macam orbital itu apa namanya? Macam-macam dari orbital itu ada orbital S, ya, P, D dan F, ya, S, P, D dan F, gitu ya. Nah, dan SPDF ini, ya, jadi kalau S itu dia punya satu kamar, ya, yang isinya adalah dua elektron maksimal, sehingga nanti S itu adalah lambangnya S pangkat 2. Duanya ini adalah merupakan jumlah elektron, ya. P itu punya tiga kamar, ya, atau punya tiga suborbital, ya. Nah, ini ada tiga, masing-masing ada maksimal 6 elektron, sehingga P itu adalah lambangnya 4 pangkat 6 ini. Ya, jadi 6 itu maksudnya jumlah elektronnya. Sedangkan kalau D tinggal tambah 2 itu ada 10 elektron, D pangkat 10, F itu ada 14 elektron, F-nya pangkat 14. Ya, di mana nanti kamu bisa lihat di sini ada gambar-gambar orbital. Ya, gambar-gambar orbital, tadi orbital itu ada orbital S, P, D, dan F. Ya, sama kayak di matematika sebetulnya. Kalau di matematika itu kan ada sumbu X, Y gitu ya. Nah, biasanya kalau di kimia itu ada orbital S, P, D, dan F. Berarti kalau ada 4, berarti ini ada 4 dimensi gitu ya.
Nah, kalau kita berbicara tentang orbital S, nah kita gambarin ya. Di sini ada sumbu X, Y, ditambahin dengan sumbu Z di sini. Nah, jadi kalau di orbital S ini, nah ini adalah gambar dari orbital S. Bahwa kalau elektron itu posisinya adalah di sebelah sini, ya, letak elektron. Kemudian ada orbital P. Orbital P itu ada tiga. Ada orbital PX, ya. PX itu apa? Jadi cupingnya, ya ini disebut dengan cuping, ya, ya cuping. Nah, ini adalah cuping. Nah, cupingnya ini dia terletak pas di sumbu X, berarti disebut dengan orbital PX. Kalau cupingnya itu dia terletak di sumbu Y, gini ya. Nah, ini terletak di tengah-tengah gini. Nah, ini disebut dengan orbital PY. Sedangkan kalau orbital PZ berarti cupingnya dia terletak di sumbu Z, kayak gini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orbital D. Nah, orbital D ini sama ya sebenarnya. Cuma nanti biasanya di sini kalau orbital apa namanya? Orbital D, ya orbital D itu ya kita lihat dulu. Nah, kalau orbital D itu jadi diputar ya. Jadi ini nih posisinya ya. Nah, ini kursornya ya. Jadi posisi ini ya. Nah, ini kita putar. Ya, kita putar sehingga nanti bentuknya adalah seperti ini. Ya, kayak begini. Ya, jadi nanti kita putar. Jadi kalau misalnya ini ada sumbu X, Y, dan Z tetap sama. Di sini kalau orbital dz kuadrat, maka di sini cupingnya dia terletak di sumbu Z. Cuma di sini dikasih dot, ya. Nah, kasih dot ini berarti posisi elektron itu sebelah sini semua ya. Nah, ibaratnya itu kalau dotnya ini adalah sebagai pagarnya, jadi posisi elektron hanya di sekitar sini. Tidak di luar dari dot ini. Dan cuping. Sedangkan kalau orbital dx kuadrat min y kuadrat gimana? Berarti kalau kuadrat min y kuadrat itu posisi di sumbu X sama sumbu Y, dari tepat di tengah-tengah. Sedangkan ada orbital dxy, berarti dia hanya hanya bersinggungan aja di sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini cupingnya. DYZ berarti bersinggungan dengan sumbu Z dan Y gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu nanti ada empat ya, nanti ada empat nih ya. Bilangan kuantum ada bilangan kuantum utama ya. Ya, bilangan kuantum utama itu sebagai periode. Ya, yang sebagai periode itu adalah termasuk dengan bilangan kuantum terbesar. Nah, bilangan kuantum itu ini di sini kan ada S, 1S, 2S, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Nah, angka depan ini disebut dengan bilangan kuantum. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi untuk menentukan periode nanti itu adalah angka yang paling besar. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau L. Nah, kalau suatu unsur dia terletak pada orbital S, ya maka nilai L-nya adalah nol. Kalau P itu adalah L-nya 1, kalau D itu L-nya 2, kalau F L-nya adalah 3, gitu ya. Kemudian kalau ada bilangan kuantum magnetik. Kalau terletak pada orbital S, maka nol. Kalau terletak di orbital P, maka ada berapa kemungkinan? Min 1, 0, sama plus 1. Nanti tergantung dari elektronnya. Dia berhentinya di mana? Kalau berhentinya di sini, di nol, berarti P-nya, berarti bilangan kuantum magnetiknya nol. Kalau D itu dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 2, dan plus 1 dan plus 2. Jadi mundur ya, dari min 1 mundur ke min 2. Jadi nanti kesananya tinggal maksimal saya plus 2. Nah, F juga mundur jadi min 3 sampai plus 3. Ya. Kemudian di situ yang berikutnya adalah kita beranjak bilangan kuantum spin. Ya, bilangan kuantum spin ini ya atau S itu adalah kalau suatu unsur dia terletak pada elektron yang arahnya ke atas, maka spinnya adalah plus setengah. Kalau ke bawah berarti S-nya adalah min setengah. Gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke aturan konfigurasi elektron modern. Ya, aturan konfigurasi elektron modern yang pertama itu adalah ada tiga perjanjian sebetulnya. Ada empat malah ya. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Apa kata si Aufbau? Aufbau itu menyatakan bahwa konfigurasi elektron itu dimulai dari energi terendah hingga ke energi tertinggi. Ya, contohnya adalah, nah ini urutannya seperti ini ya. Jadi seperti ini pertama, ya, ini kedua dan seterusnya, ini ketiga dan seterusnya. Jadi arahnya seperti mengiris, nah gini, set 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 gitu ya. Nah jadi satu s dua, bisa itu 2 s dua, kemudian 2p6, 3s2, ya, 3p6 gitu ya dan seterusnya ya. Nah itu adalah urutannya menurut prinsip Aufbau.
Dan angka yang di depan sini ya, itu disebut dengan bilangan kuantum utama. Nah, ini angka depan sini ya. Nah, ini tadi di prinsip Aufbau ya. Kemudian ada lagi aturan berikutnya adalah aturan Hahn. Apa kata si Hahn? Kata si Hahn itu adalah pengisian elektron dalam orbital harus satu demi satu, terlebih dahulu yang ke atas lalu ke bawah. Jadi pengisian elektron itu ya ke atas dulu ya, satu satu ke atas. Habis itu baru ke bawah ya. Itu adalah menurut aturan Hahn. Jadi nggak boleh ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu ya. Ya, jadi kalau pengisian elektron ya itu misalkan ngisi elektron gini misalnya. Ini ada orbital P gitu ya. Ada 3 kamar kan. Nah, pengisiannya nggak boleh gini ya. Nah, pengisiannya misalnya, nah gini kan, pengisian ini nggak boleh seperti ini ya. Ini salah ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini begini nggak boleh ya. Kemudian ada larangan Pauli. Apa kata si Pauli? Nah, kata si Pauli itu adalah pengisian elektron dalam orbital harus ada yang arah panahnya ke atas, ya, lalu ke bawah. Contohnya di sini ada orbital S, ada yang ke atas dan ke bawah. Itu siapa? Itu adalah prinsip larangan Pauli, ya. Jadi kalau orbital S kamu gambarin begini, ya ke atas semua. Nah ini nggak boleh, ya. Nanti diomelin sama si Pauli, ya. Nggak boleh. Jadi harus ada yang ke atas dan ke bawah. Kemudian yang berikutnya itu adalah orbital penuh dan setengah penuh. Jadi ada satu perjanjian antara ketiga orang ini, yaitu dari Aufbau, Pauli, sama Hahn. Nah, ada ketiga orang ini dia membuat satu perjanjian yang namanya adalah orbital penuh dan setengah penuh. Ya. Nah, jadi orbital penuh itu adalah atom unsur yang mempunyai sifat lebih stabil bila orbitalnya terisi elektron tepat setengah penuh atau tepat penuh. Intinya kurangnya itu biasanya adalah satu. Kalau kurangnya dua gimana Pak? Ya nggak bisa. Jadi kurangnya adalah satu ya. Nah contoh gini misalnya CR. Jadi pertama adalah ini dia dari prinsip Aufbau ya. Pertama 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D, 4. Nah, di sini kan jumlahnya nih 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 tambah 6 tambah 2 10 berarti 20 ditambah 4 24 kan. Nah, ini ya, ini kan 4 nih. Ya, hampir mau penuh. Kalau orbital D itu kan maksimalnya 10, ya kan? Kalau setengahnya berarti kan 5, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya ini kan dia kurang satu nih. Nah, ini berarti ini adalah konfigurasi elektron yang salah, ya. Tapi yang benarnya adalah yang di bawah nih. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Nah, 4 S1. Jadi kalau misalkan dia mau nambahin ke orbital yang paling dekat, siapa yang paling dekat sama orbital D? Itu adalah si S. Maka si S dikurangin satu, nah yang satunya pindah ke si D. Jadi dia tepat setengah penuh. Ini adalah konfigurasi yang benarnya, ya. Kemudian ada CU. Nah, CU di sini adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D, 9. Karena di sini adalah, nah, ini nomor atomnya adalah 29. Ya, berarti di sini konfigurasi elektronnya, kalau di sini kan kurang satu nih, 9 ke 10 kan kurang satu. Berarti di sini dia kan harus penuh, ya kan? Kalau biar stabil. Jadi makanya nanti konfigurasi elektronnya adalah dia ngambil dari sini, dari si S. Satu jadi 10. Jadi ini adalah tepat penuh, ya, tepat penuh gitu ya. Nah, jadi biar stabil. Kemudian berikutnya adalah untuk menentukan golongan dan periode. Nah, jadi golongan itu adalah merupakan orbital terakhir, kecuali nanti ada yang bentuknya adalah polar. Ini adalah NS pangkat X, NP pangkat Y, maka elektron valensinya, jadi di mana nanti elektron valensi sama kayak di Niels Bohr itu, elektron valensi itu adalah berupa golongan, ya, di mana elektron valensinya X tambah Y, ya. Jadi X tambah Y yang depan sini. Jadi N sama N, ini N sama gitu ya. Jadi polanya gini ya. Kemudian ada berikutnya pengecualian, ada NS pangkat 2, N-1, D pangkat 6, 2 tambah 6 itu 8. Berarti ini adalah golongan 8B. Nah, golongan 8B selain itu juga ada yang 2 tambah 7, 2 tambah 7 kan 9, tapi di sini tetap golongan 8B. Jadi ada 3 pola. 2 tambah 8, 10. Nggak ada golongan 10 kan? Nah, adalah di sini adalah golongan 8B. Kemudian ada NS pangkat 2, N-1, D pangkat 9. Nah, 2 tambah 9 kan 11. Lebihnya dari 10, itu adalah 1. Jadi 1B. 2 tambah 10, 12. Lebihnya 10, 2. Berarti golongan 2B. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan adalah kalau suatu unsur dia terletak pada orbital S dan P, maka dia termasuk golongan A. Ya, kalau dia terletak di orbital D, maka
di golongan B. Kalau F berarti adalah lantanida atau aktinida atau berupa transisi, ya. Nah, periode itu adalah bilangan kuantum utama terbesar, ya. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan, contohnya di sini adalah tentukan letak periode dan golongan unsur berikut. Ya, ini contohnya ya. Di sini ada kalsium, nomor atomnya 20. Ya, di sini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah, ini kan yang paling gede nih, 4s2 nih paling terakhir. Ya. Nah, 4 ini kan bilangan kuantum utama terbesar, maka dia terletak di periode 4. Ya. Elektron valensinya berapa? 2. Berarti di sini golongan 2. Karena dia terletak di orbital S dan P tadi di atas ya. Nah, yang di atas nih S dan P berarti golongan A. Berarti ini adalah golongan 2A. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah si CL. CL di sini ada konfigurasi elektronnya ada 1s2, ya 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, karena ini sama bentuknya adalah ns pangkat x, np pangkat y, ininya n sama n gitu ya. Ini 3 sama 3 gitu kan ya. Nah, berarti jumlah nih polanya ya. 2 tambah 5 berarti 2 tambah 5 ada 7. Berarti ini golongan 7A. Karena dia terletak di orbital terakhir adalah orbital P. Dan bilangan kuantum utama terbesarnya ada 3. Berarti dia terletak di periode 3. Ya. Kemudian kalau Na di sini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jadi kalau S itu kan maksimal 2. Nah, kalau di bawah 2 boleh-boleh. Yang penting nggak boleh di atas 2 karena maksimal dia 2 kan. Nah, di sini kan 1. Berarti 11 kan yang diminta 11. Berarti elektron valensinya 1, berarti golongan 1A. Terletak di periode 3. Karena ininya yang paling gede, bilangan kuantum utamanya adalah 3. Ya, oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya untuk hari ini. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Assalamualaikum